وأتموا الحج والعمرة لله. Ya, selanjutnya adalah keutamaan lempar jamarot. Ya, ini kan urutannya gitu ya. Jadi jamaah haji khususnya ibadah haji ya, urutannya kan pertama manasik, ihram, maksudnya ihram, kemudian talbiyah. Nah, kemudian baru tanggal 9-nya ini yang wajib-wajibnya dulu ya. Yang wajib-wajibnya itu langsung ke Arafah ya, wukuf. Kemudian malamnya mabit di Muzdalifah. Nah, kemudian paginya biasanya langsung lempar jamarot. Nah, oleh karena itu kita akan membahas keutamaan lempar jamarot. Apa keutamaan lempar jamarot dalam hadis sahih? Satu, ya, pertama adalah lempar jamarot adalah tapak kilas keteladanan Nabi Ibrahim ketika mengusir setan. Ya, kita kalau orang sedang melempar jamarot seakan-akan dia sedang meneladani ya sosok teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, hadisnya berbunyi seperti apa, Ustaz? Hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Hakim, hadis 1713. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Imam Hakim dan disahihkan oleh Imam Zahabi. Ya, berbunyi seperti ini. Rasulullah berkisah, lamma ata Ibrahimu khalilullah sallallahu alaihi wasallam al-manasik. Tatkala Nabi Ibrahim sedang mendatangi atau mengerjakan al-manasik ibadah manasik. Jadi kalau ditanya ibadah haji itu disyariatkan dari siapa? Jawabannya dari zaman Nabi Ibrahim. Nah, dari zaman Nabi Ibrahim sudah ada kewajiban haji, mengunjungi rumah Allah. Nah, ajarannya gimana? Ya, ibadahnya seperti apa, rukunnya seperti apa, nah itu pembahasannya panjang. Intinya beda ya, seperti tidak sama seperti dengan ibadah haji manasiknya Rasulullah, Nabi Muhammad, umat Islam ya, seperti itu, Nabi Muhammad SAW ya. Tapi banyak kesamaannya ya, tidak ya, berbeda tapi ada beberapa kesamaannya ya. Itu manasik Nabi Ibrahim. Nah, tatkala Nabi Ibrahim sedang ingin melaksanakan manasik yang Allah syariatkan kepada beliau, yaitu pada Nabi Ibrahim, aradallahu syaitan, datang syaitan ngeganggu Nabi Ibrahim inda jamratil aqabah, tatkala di bukit Aqabah itu. Tatkala di bukit Aqabah itu di Mina ya. Di Mina itu jadi kalau Mina itu kan di barat, di timur, di tenggara ya, timur tapi agak selatan ya, hampir tenggara dari Ka'bah, dari Masjidil Haram ya. Jadi tenggara Mekah ya, itu Mina. Nah, di bagian barat Mina paling ujung itu ada bukit Aqabah ya. Nah, di situ juga yang Bai'atul Aqabah terjadi, dan sampai sekarang ada masjid di situ namanya Masjid Aqabah. Ya, insya Allah nanti akan kita bahas ya. Akan kita bahas di Ma'alim Kota Mekah, di series Ma'alim Kota Mekah insya Allah. Nah, syaitan ngeganggu, habis itu dilempar sama Nabi Ibrahim. Faramahu bisab'i hasayatin hatta sakha fil ard. Ditimpuk sama Nabi Ibrahim dengan 7 kali timpukan ya, hasa, tapi timpukannya batu kecil ya, batu kecil. Nanti akan dibahas berapa ukuran batu yang disunahkan untuk lempar jamarat. Itu lebih besar dari humus ya, lebih besar dari kacang humus ya. Kacang humus itu ya kacang humus tuh kacang Arab lah yang warnanya putih kekuningan. Nah, itu kurang lebih ulama menyampaikan ukurannya itu kurang lebih sebesar kuku orang dewasa ya. Jadi ngambil batunya itu jangan yang gede-gede, udah sebesar sebesar kuku orang dewasa. Nah, segitu aja udah ukurannya. Nah, lebih besar dari ukuran kacang humus ya. Ya, kacang humus hampir mirip lah ukurannya sama kacang tanah versi Indonesia lah ya. Seperti itu kacang tanah Indonesia yang sering dikonsumsi orang Indonesia. Nah, kacang humus tuh tapi lebih bulat ya. Kalau kacang tanah ada yang bulat, ada yang lonjong ya. Nah, kalau kacang humus itu bulat sekali. Tapi ukurannya segitulah. Ya, paham ya? Nah, kalau nimpuknya itu lebih besar dari itu kata para ulama. Ya, ukurannya kurang lebih sebesar kuku. Ya, sebesar unmulah ya, sebesar kuku ini. Nah, ditimpuk 7 kali sampai
setannya itu mendem ke tanah ya. Hatta sakhofil ard, sampai tanahnya, setannya itu karena ketakutan ya sama Nabi Ibrahim sampai ini mendem ke tanah. Tsumma arada lahu indal jamrati tsaniyah. Nah, tatkala Nabi Ibrahim jalan lagi, jalan agak ke timur ya. Jalan agak ke timur, setan datang lagi di jamrah wusta yang sekarang. Ditimpuk lagi sama setan. Sama Nabi Ibrahim 7 kali sampai setannya ini mendem lagi sakhofil ard. Nah, hilang, habis itu hilang. Nah, kemudian pas jalan lagi Nabi Ibrahim pas tempat jamrah jamrah yang ketiga ya. Nah, itu Nabi Ibrahim nimpuk lagi setannya nongol ngeganggu lagi, ditimpuk lagi sama Nabi Ibrahim 7 kali sampai mendem ke tanah. Nah, kemudian Ibnu Abbas berkomentar tentang hadis Rasulullah ini. Kata Nabi Ibrahim asy-syaitanu tarjumun wa millata abikum tattabi'un. Nah, ini poinnya dari Ibnu Abbas. Jadi tatkala kita lempar jamrah itu millata abikum tattabi'un, seakan-akan kamu ini sedang meneladani, mengikuti ya, mentapak kilas dari agama atau syariat abikum, yaitu Nabi Ibrahim. Asy-syaitanu tarjumun, dan yang ditimpuk itu adalah setan. Jadi secara maknawi, simbolis ya. Secara simbolis bahwasanya kita ini bermusuhan dengan setan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an innasyaitana lakum adu. Sungguhnya setan itu adalah musuh. Fattakhiduhu aduwa, kata Allah. Maka jadikanlah setan itu benar-benar musuh kalian. Nah, ini penegasan bahwasanya kita tahu setan ini musuh. Di mulut setan musuh, tapi di perbuatan setan teman. Kebanyakan kita seperti itu ya. Di mulut setan musuh ya, tapi di pekerjaan, di keseharian ya, kita terbawa setan ya. Setan jadi bestie malah. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini makanya salah satu hikmah dari lempar jamrah adalah itu, deklarasi, afirmasi bahwasanya setan adalah musuh kita ya. Keutamaan lempar jamrah yang kedua adalah Allah mengakhirkan pahala atau ganjaran lempar jamrah hingga tiba hari kiamat. Maksudnya apa pahala lempar jamrah? Nah, itu surprise ya, kejutan dari Allah Subhanahu wa taala akan dikasihnya pas hari kiamat. Nah, ini ada beberapa ibadah ya seperti ini, contohnya puasa ya. Allah Subhanahu wa taala bilang as-saumu li wa ana ajzi bihi ya. Puasa itu untukku dan nanti akan saya ganjar itu puasa ya. Nah, ini seakan-akan menunjukkan bahwasanya puasa dan begitu juga ini lempar jamrah ini adalah ibadah yang istimewa sampai pahalanya nggak disebutkan. Ya, pahalanya nggak disebutkan. Pahalanya apa? Allahu alam. Allah yang lebih tahu, tapi nggak disebutkan. Ini dalil bahwasanya istimewa. Ya, kan sebagian ibadah pahalanya disebutin ya. Ya, qobliyah subuh kata Rasulullah raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh itu sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, disebutkan. Ya, nah kalau ini nggak disebutkan. Surprise, kejutan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini keutamaan lempar jamrot yang kedua. Yang ketiga, lempar jamrot sebab penghapus dosa ya. Pahalanya rahasia, tapi salah satu keutamaannya adalah lempar jamrot sebab penghapus dosa besar. Masya Allah, dosa besar ya. Ini kita kembali ke pembahasan yang pas series bab haji itu ya, keutamaan haji dalam ibadah sahih, bahwasanya ibadah haji pun itu menghapus dosa besar. Nah, ini ulama berbeda pendapat, yang dihapus dosa besar atau dosa kecil. Nah, kan sudah saya bahas ketika itu bahwasanya mayoritas ulama bilang yang dihapus adalah dosa kecil. Tapi banyak ulama juga yang mengatakan ibadah haji itu menghapus dosa besar. Nah, salah satu dalilnya ini yang akan kita baca, yaitu lempar jamrotnya aja ya, nggak haji secara komplit ya, lempar jamrotnya aja itu bisa menjadi sebab menghapus dosa besar, dan hadisnya sahih. Nah, adapun keutamaan yang keempat itu lempar jamrot akan menjadi cahaya penerang di hari kiamat ya, penerang di hari kiamat. Jadi tetap pahalanya masih dirahasiakan,
Tapi salah satu keutamaan lempar jamrot itu menjadi cahaya bagi orang yang melakukannya di hari kiamat. Ya, ini 3 keutamaan, langsung saya baca hadisnya ya. Baca hadisnya. Pertama adalah hadis riwayat Imam Ibnu Hibban ya. Imam Ibnu Hibban, hadisnya sahih, Hasan, hadisnya Hasan, nomor 1887 ya. Rasulullah SAW bersabda, wa idza ramal jimara la yadri ahadun ma lahu hatta yuwaffahu yaumal qiyamah. Tatkala ada seseorang yang melempar jamarat, ya, maka kata Rasulullah, dia tidak akan tahu apa ganjaran yang akan Allah berikan kepada dia pada hari kiamat. Seperti itu. Nah, kemudian hadis berikutnya adalah hadis riwayat Bazzar ya. Riwayat Bazzar di hadisnya Hasan li ghairihi. Nah, ini Hasan li ghairihi. Jadi awalnya dhaif, tapi karena tariknya banyak jadi Hasan li ghairihi. Hadisnya berbunyi gimana? Wa amma, hadisnya riwayat Bazzar nomor 6177. Ya, bunyinya seperti ini. Wa amma ramyukal jimara, adapun lempar jamarat kamu, falaka bikulli hasatin ramaitaha takfiru kabirati minal mubiqat. Masya Allah. Setiap batu yang dilempar tatkala lempar jamarat itu bisa menjadi sebab penghapus dosa besar. Satu dosa besar, satu batu yang dilempar itu bisa menghapus satu dosa besar. Subhanallah. Ini Allahu Akbar, ini dosa, ini benar-benar keutamaan yang besar ini ya. Karena jarang ada ibadah yang dinas oleh Rasulullah bahwasanya itu bisa menghapus dosa besar, jarang. Nah, ini hadisnya Hasan li ghairihi, alhamdulillah ya, maksudnya enggak dhaif. Dhaif tapi karena tariknya banyak jadi Hasan li ghairihi. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kemudian berikutnya adalah hadis riwayat Bazzar juga. Ya. Nah, hadisnya Hasan ya, hadisnya Hasan juga. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, idza ramaital jimara, tatkala kalian melempar jamrah, kana laka nuran yaumal qiyamah, maka lempar jamrah kamu itu akan menjadi cahaya bagi kamu di hari kiamat. Subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Itulah keutamaan dari lempar jamarat. Allahu a'lam bishawab.